Gadis SMA jatuh cinta dengan seorang paman. Orientasi gadis Jepang. Kenapa begitu spesial? Hai semuanya, aku adalah Adan. Hari ini menceritakan sebuah cerita. Akira tahun ini berumur 17 tahun. Ia diam-diam menyukai seorang paman berumur 45 tahun. Masami, manajer restoran. Sudah bercerai, memiliki anak, wajahnya yang biasa saja. Matanya yang kelihatan sangat kecil. Pekerjaan paling penting Masami di restoran adalah meminta maaf kepada pelanggan, membungkukkan badan lalu mengucapkan maaf. Haruka berpikir pria yang menjadi seperti ini cukup gagal. Tapi Akira tidak berpikiran seperti itu. Ia mengira manajer sangat lembut, baik dan seorang pria yang baik. Ia diam-diam masuk ke kantornya dan mencium wangi pakaiannya. Suatu hari ponsel seorang pelanggan ketinggalan di restoran. Akira langsung mengejarnya keluar. Semuanya mengira ia tidak bisa mengejarnya. Siapa sangka Akira memperlihatkan kemampuannya seperti wanita yang terbawa angin. Dengan cepat mengejar sepeda itu, tapi sekali memutar badannya, luka di kakinya mulai kambuh. Ternyata, dulunya Akira adalah mengikuti perlombaan di tiap sekolah, dan memecahkan rekor lari 100 meter selama 11 detik, dan memenangkannya. Tapi di suatu latihan, karena kondisinya, ia keluar dari tim. Keesokannya Akira keluar untuk bekerja, dan bertemu dengan Masami. Keduanya ngobrol di restoran. Masami yang melihat kakinya terluka. Kemudian saat itu Akira mencari waktu yang tepat, dan menyatakan perasaannya. Kepala toko, aku menyukaimu. Tapi setelah ia mendengarnya, terima kasih, dan tertawa keras. Ia tidak meresponnya. Akira rasa suka seperti itu. Ia pun sedikit kecewa. Ia kembali ke sekolah, dan melihat timnya. Tapi ia sudah ketinggalan jauh banyak latihan. Bila ia ingin kembali berlari kembali, dan tidak mendapatkan nilai yang bagus, lebih baik tidak perlu kembali saja. Ia berjalan di hujan yang lebat, dan hatinya campur aduk. Di saat baru terluka, ia pernah kembali ke lapangan dan melihat teman-temannya berlatih. Tapi banyak yang mengatakannya. Akira sendirian pergi ke restoran dan melamun. Yaitu di sini, ia bertemu dengan Masami. Masami sangat lemah lembut, dan memperlihatkannya sedikit sulap. Mungkin kebetulan karena dirinya yang lemah lembut, membuat sang gadis menjadi terharu. Saat kembali sadar, ia sudah kembali berjalan ke kantor Masami. Kamu tidak apa-apa. Aku menyukaimu. Masami pulang ke rumah dan mendengar berita. Berita selanjutnya, seorang pekerja di restoran melukai anak SMA berumur 17 tahun dan dilapor polisi. Ia yang mendengarnya langsung mematikan TV. Sejak itu, ia menjadi lebih berhati-hati, tidak mendekati Akira. Tapi Akira tidak berpikir seperti itu. Masami peduli kepadanya. Dia sangat senang. Masami tidak ingin seorang gadis menyia-nyiakan waktu di dirinya, dan memperlihatkan segala kekurangannya, dan mengeluarkan semua pikirannya. Menyuruhnya untuk mencobanya dulu. Pasti kamu akan merasa jijik. Akira pun langsung mengiyakan. Akira berdandan. Keduanya pergi menonton bioskop. Di saat semuanya mengobrol di kafe, Masami seperti canggung. Kenapa tidak nyaman? Seorang berumur 17 tahun bersama dengan paman berumur 45 tahun. Makan bersama-sama. Sangat aneh. Hanya itu yang terpikirkan di kepalanya. Sangat mengerikan. Tapi Akira sama sekali tidak memikirkannya. Ia ingin mengerti lebih banyak tentang Masami. Masami juga tidak bisa apa-apa. Ia pun membawanya ke toko buku yang ia sering datang, dan mengatakan ia tiap hari membaca buku. Di saat muda, ia bercita-cita untuk menjadi penulis. Setelah menikah karena masalah menjadi penulis, ia bercerai dengan istrinya. Dan sudah bertahun-tahun, ia masih belum menyelesaikan novelnya. Tidak bisa menjadi terkenal. Umurnya yang tua masih menjadi manajer restoran kecil. Tapi Akira sangat kagum kepadanya. Ia berpikir orang yang membaca buku sangat hebat, sehingga ia semakin senang. Suatu hari mereka masing-masing membeli buku. Akira membeli buku mengenai lomba lari, dan Masami membeli buku populer di musim itu. Penulis novel ini adalah teman baiknya di kuliah. Orang lain masih bersikeras menulis novel, dan sudah menjadi penulis. Sedangkan dirinya, hanya seorang kepala toko. Akira juga membeli buku. Di dalamnya masih ingin berpikir untuk berlari. Ia sudah pernah mencoba mencari temannya dulu untuk bermain bersama. Tapi di pertengahan ia meninggalkan temannya, dan berlari ke samping Masami. Dilihat bagaimanapun aneh, seorang pria yang membawa anak kecil. Bagaimana bisa tidak jelas dengan seorang gadis SMA? Temannya yang merasa aneh pun pergi. Keesokannya, Akira merasa tidak senang. Ia berkelahi dengan temannya. Masami melihat sikapnya, pun mengajaknya berbicara. Mulai minggu depan, bila tidak ada waktu, kamu tidak perlu datang ke restoran untuk bekerja. Sikap dari Masami sangat jelas, yaitu menyuruh Akira untuk kembali ke sekolah. Tidak perlu datang lagi ke sini. Tapi Akira tidak berani. Sekarang kembali tidak akan kembali seperti dulu lagi. Hari itu, orang baru di tim datang ke restoran, dan berkata ke Akira, dulunya aku sangat mendukungmu. Tapi sekarang kamu bukanlah apa-apa. Aku bisa mengalahkan rekormu.
dan menjadi pemenang yang baru. Setelah mendengar perkataan itu, Akira sangat sedih. Dirinya sangat terluka. Meninggalkan latihan, bagaimana bisa dibandingkan dengan orang baru? Ia tidak tahu dirinya harus berbuat apa. Kemudian keluar dari rumah. Hari itu, hujan lebat. Masami sedang demam dan beristirahat di rumah. Akira datang menemuinya. Ia merasa dirinya sudah terlalu fokus kepada orang yang disukainya, sehingga rasa sakit karena tidak bisa berlarinya akan berkurang sedikit. Masami sangat mengerti. Ia mengetahui Akira hanya membuktikan sedikit waktu. Ia tidak boleh pingsan. Ia menyuruhnya untuk kembali ke posisinya yang sebenarnya barulah benar. Tapi setelah petir, kamar di rumah pun padam. Keduanya saling berpelukan. Ia menangis. Masami perlahan-lahan memeluknya. Tiba-tiba lampu menyala. Bukan, itu. Tadi itu. Hanyalah teman. Pelukan antar teman. Sejak itu, Masami membawa Akira ke tepi pantai, dan menyuruhnya untuk mengajarinya putranya lari. Angin laut menerpa wajahnya, membuat Akira sangat merasa senang saat berlari. Masami berkata, bulan depan tidak perlu datang ke restoran lagi. Kamu memiliki hal yang lebih penting. Setelah kembali ke rumah, Akira mulai berlari pagi, dan teman-temannya menunggunya di tempat seperti biasa. Mungkin nilainya tidak begitu baik, tapi rasa itu akhirnya kembali lagi. Masami juga mengambil penanya lagi, dan mulai menulis. Suatu hari di saat latihan, Akira bertemu dengan Masami. Hari ini, Masami sudah naik pangkat dan dipindahkan ke daerah lain. Akira tertawa hingga matanya memerah. Cerita berakhir sampai di sini. Tidak bisa dipungkiri bahwa Masami adalah orang baik. Pahami intinya dan jangan pernah membuat kesalahan. Baiklah, cerita berakhir sampai di sini. Kita ketemu lagi di selanjutnya.